Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di video kali ini akan bahas ya, melanjutkan dari apa yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Video sebelumnya mengenai syarat khusus dan juga indikator kinerja dosen. Kita sudah membahasnya dalam kaitannya dengan pengangkatan pertama ke AA dan lektor, dan juga kenaikan dari AA ke lektor. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai syarat khusus dan indikator kinerja dosen atau biasa disingkat dengan IKD untuk ajuan ke lektor kepala. Jadi video ini penting bagi rekan-rekan semuanya yang sekarang sedang memiliki jabatan di lektor dan memiliki rencana untuk mengajukan ke lektor kepala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ulangi saja ya. Mungkin ada di antara kita yang masih belum paham dan juga yang sudah paham bisa lebih kuat lagi, bisa diingatkan kembali mengenai ketentuan umum ya, karya ilmiah dalam rangka untuk pengajuan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa ke lektor, lektor kepala, atau profesor. Jadi karya ilmiah tidak boleh ditulis oleh penulis tunggal. Jadi harus ada kolaborasi dengan penulis lain. Karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tunggal yang memperoleh nilai maksimal dengan persentase 100% boleh untuk diperhitungkan sebagai angka prestasi dan juga boleh untuk diperhitungkan dalam proporsi penelitian, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Nah, kemudian yang kedua, penerbit jurnal tidak boleh berafiliasi dengan PT dari dosen pengusul. Nah, ini kalau untuk lektor kepala dan profesor memang ketentuan ini sudah diberlakukan di regulasi yang sebelumnya. Beda dengan untuk yang ke lektor ya, kalau yang lektor juga ketentuan ini berlaku, tetapi berbeda dengan ketentuan di regulasi yang lama yang masih memperbolehkan afiliasi ya dari perguruan tinggi asalnya untuk penerbit jurnalnya. Nah, yang ketiga, ketentuan umumnya adalah karya ilmiah yang terbit 6 bulan sebelum TMT CAD terakhir. Berarti kalau ini pengajuannya ke lektor kepala, berarti CAD terakhirnya di lektor 6 bulan sebelumnya bisa diakui AK prestasinya. Bisa diakui AK prestasinya, tapi tidak bisa digunakan untuk memenuhi syarat khusus menaikkan jabatan. Jadi ini juga strategi bagi Bapak Ibu sekalian apabila dalam proses pengajuan ya ke lektor dalam proses pengajuan misalnya ke lektor kepala ya atau ke lektor ya, maka karya ilmiah ya yang mungkin bukan kita tujukan untuk syarat khusus ya tidak kita submit ya, karena nanti dikhawatirkan bisa publish ya dalam periode sebelum TMT. Nah, sebelum TMT karena dihitungnya nanti 6 bulan sebelum TMT, meskipun bisa dijadikan sebagai angka prestasi dan proporsi penelitian, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Tetapi jika memang rencana publikasinya bukan kaitannya sama syarat khusus kita, misalnya kalau kita mau mengajukan ke lektor kepala bukan Sinta 2, tidak masalah. Mau sedang proses submit di Sinta 3, Sinta 4, tidak masalah. Kemudian yang keempat, ketentuan umumnya adalah, nah ini juga Bapak Ibu sekalian ditegaskan, dinyatakan secara tegas kalau di regulasi di Kepmen 39 tahun 2026 adalah publikasi harus dilakukan dalam kurun waktu maksimal 6 tahun sebelum pengajuan kenaikan jabatan akademik berikutnya. Jadi ini ternyata berlaku semuanya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk yang ke profesor, tetapi juga untuk pengajuan ke lektor dan juga pengajuan ke lektor kepala.
Jadi misalnya kalau kita sekarang sedang mengajukan proses ke lektor kepala di tahun 2026, berarti nanti ya publikasi yang menjadi syarat khusus, ini syarat khusus ini, itu adalah yang publish ya maksimal 6 tahun sebelum tahun 2026, berarti tahun 2020 maksimalnya kan. Berarti kalau tahun 2019, tahun 2018 tidak bisa karena sudah melewati masa 6 tahun. Nah, itu berlaku untuk lektor, ya, berlaku juga untuk pengajuan ke lektor kepala, dan juga berlaku untuk pengajuan di profesor. Karena ini juga ditegaskan di dalam Kepmen 39. Dan Bapak Ibu sekalian, memberikan informasi aja ke Bapak Ibu sekalian bahwa ini juga menjadi kesepakatan asesor di lingkungan LDP. Dalam pengajuan ke lektor, maka publikasinya kalau sekarang proses pengajuan di tahun 2026 untuk ke lektor, berarti maksimal publikasinya di tahun 2020. Nah, kita masuk ke, jadi kita bandingkan nanti antara syarat khusus dengan indikator kinerja dosen ke lektor kepala. Kita pahami dulu syarat khusus. Persyaratan utama karya ilmiah untuk pengajuan jabatan lektor kepala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dipilih salah satu. Ya, apakah kita akan menggunakan artikel satu buah misalnya jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 atau dengan impact factor ya yang terindeks yang pertama tadi yang SCR itu terindeks Scopus dengan yang 0,05 ini terindeks di Web of Science. Nah, di sini status penulisnya ya berbeda dengan yang lektor. Kalau lektor cukup first author, kalau untuk pengajuan ke lektor kepala harus dua status ya, baik itu penulis pertama dan juga sekaligus corresponding authors. Nah, kalau kita menggunakan jurnal nasional ya berarti pilihannya yang kedua ini. Ini pilihan bisa dipilih salah satu artikel satu buah jurnal nasional terakreditasi minimal terindeks Sinta 2. Ya statusnya sama, penulis pertama, first author, dan juga corresponding authors. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan syarat khusus dan tidak ada syarat khusus pilihan yang lain. Jadi pilihannya hanya dua ini, apakah mau ke Scopus dengan minimal kuartil 3, SCR di atas 0,2 atau Sinta 2. Nah, di sini ketentuannya juga saya tambahkan meskipun di sini tidak ada. Nah, itu berarti statusnya itu ketika diterbitkan ya ketika diterbitkan dan juga ketika dinilai. Ya, ketika diterbitkan dan juga ketika dinilai itu statusnya tidak discontinue, tidak cancel dari Scopus. Jadi statusnya masih berstatus sebagai jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus. Demikian juga yang di Sinta 2 berarti masih menjadi jurnal nasional terakreditasi yang Sinta 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini syarat khusus. Jadi kita harus memahami syarat khusus ada pilihannya dua untuk yang ke lektor kepala. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi syarat mutlaknya sekarang ya berarti penulis pertama dan juga sekaligus penulis corresponding author. Dua-duanya harus terpilih. Karena memang kalau kita berkolaborasi dengan anggota tim peneliti yang lain, kalau memang ini adalah ide kita, ya kita yang menjadi ketua tim peneliti, baik itu hibah, ya hibah dari kementerian atau hibah dari internal kampus misalnya ya, maka ya kita menjadi penulis pertama dan juga sekaligus corresponding authors. Ya, dan juga ini sesuai dengan bidang keilmuan kita. Nanti skop jurnalnya juga harus sama dengan artikel yang kita tulis. Jadi tidak boleh kalau misalnya kita yang tidak berkontribusi secara penuh, ya, kemudian di situ kita menjadi penulis pertamanya juga sekaligus sebagai corresponding authors. Nah, itu yang syarat khusus. Kemudian kita masuk ke indikator kinerja dosen. Di dalam indikator kinerja dosen ini kita pisahkan. Jadi tidak ada penunjangnya. Jadi yang ada hanyalah pendidikan pada satu sisi, kemudian sisi yang lainnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dan pengabdian ini digabung jadi satu. Nah, ini masing-masing cukup satu. Kalau kita akan mengajukan ke lektor kepala, dengan sekarang kita posisi sebagai lektor, berarti kalau pendidikan kita pilih salah satu ini. Misalnya kita mengembangkan bahan ajar
dengan kebaruan pada substansinya atau metode pembelajaran, misalnya kita menggunakan problem based learning atau project based learning di mata kuliah yang kita ampu, atau case study, dan pendekatan pembelajaran aktif yang lain. Di sini ada unsur kebaruan. Nah, bisa pada mahasiswa program diploma, sarjana, atau magister, yang itu semuanya tertulis di dalam RPS. Minimal satu saja, Bapak Ibu saudara, minimal satu saja. Atau ya kalau kita belum mengembangkan bahan ajar yang inovatif tadi, yang ada unsur kebaruannya, bisa kita membimbing mahasiswa. Jadi kalau kita masih magister ya, dosen yang bergelar S2, maka kita bisa membimbing mahasiswa skripsi ya, membimbing mahasiswa skripsi dan atau tesis menguji skripsi. Tapi ini bagi yang bergelar S3 ya, untuk membimbing dan juga menguji tesis. Tapi untuk yang S2 cukup skripsi aja. Nah, ini dipilih salah satu. Nah, kemudian untuk penelitian, nah Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita masukkan tadi sebagai syarat khusus ya, sebagai penulis pertama dan corresponding author, misalnya di Sinta 2, maka di sini bisa dimasukkan sebagai indikator kinerja dosen. Jadi indikator kinerja dosen ini ya, untuk yang penelitian dan pengabdian masyarakat dipilih salah satu. Mau kita ke penelitian silahkan, atau mau ke pengabdian masyarakat satu silahkan. Jadi pilihannya adalah artikel satu jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 SCR di atas 0,2 atau impact factor di atas 0,05 sebagai penulis pertama dan juga corresponding author. Ini sama dengan syarat khusus. Nah, ini bisa dipilih saja. Di artikel satu jurnal nasional minimal terindeks Sinta 2 first and corresponding author. Ini juga sama dengan ada di syarat khusus. Jadi kita pilih salah satu saja, insya Allah yang indikator kinerja dosen penelitian dan PKM-nya sudah terpenuhi. Atau kita bisa memasukkan kalau misalnya kita memiliki proceeding internasional, ya kita masukkan. Tapi kan sebetulnya proceeding internasional ini tidak bisa dijadikan syarat khusus, tapi kalau kita memiliki ya bisa kita masukkan. Yang terindeks Scopus atau SCR dan WOS ini hanya sebagai penulis pertama. Atau paten. Ya, paten di sini sebagai anggota inventor. Itu yang penelitian. Kalau kita misalnya mau masukkan yang pengabdian masyarakat, ya silakan, bisa dalam bentuk working paper, white paper, policy paper, atau policy brief yang mendapatkan rekognisi internasional yang bereputasi. Nah, ini memang berat kalau kami di sini rekognisinya internasional. Atau PKM yang berdampak, mungkin ini masih bisa kita gunakan sebagai IKD untuk PKM misalnya ya, PKM berdampak atau dimanfaatkan masyarakat nasional atau industri atau perusahaan tertentu atau perusahaan nasional atau BUMN dengan status sebagai anggota saja. Jadi PKM ini sebagai anggota atau co-author. Nah, Ibu sekalian, kalau kita akan membandingkan bagaimana syarat khusus dan juga IKD untuk lektor kepala, maka kalau syarat khusus ini memang fokus pada karya ilmiah utama sebagai bukti kompetensi akademik. Bisa artikel jurnal internasional bereputasi, kuartil 1 SCR lebih besar sama dengan 0,2 atau impact factor lebih besar sama dengan 0,05 sebagai first and corresponding authors. Atau artikel jurnal nasional terindeks Sinta 2 sebagai first and corresponding author, atau peran ganda. Di sini keterangannya adalah peran ganda sebagai first and corresponding author di sini bersifat wajib dan tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini namanya penulis pertama dan corresponding, berarti di sini menunjukkan adanya kolaborasi. Jadi jumlah penulisnya lebih dari satu. Nah, kemudian kalau untuk indikator kinerja dosen mencakup 3 aspek kinerja dengan berbagai alternatif bukti. Ya, jadi masing-masing nanti pendidikan sendiri, bisa pengembangan bahan ajar dipilih, atau pembimbingan skripsi atau tesis, atau kita misalnya penelitian PKM ini jadi satu, bisa artikel jurnal internasional atau artikel di Sinta 2 atau dalam bentuk paten sebagai anggota inventor atau proceeding Scopus WOS ini bisa dimasukkan. Kemudian kalau PKM
Ya, di sini working paper atau PKM berdampak nasional bersama dengan profesor. Di sini saya sebagai co-author saja kalau working paper, kalau PKM yang berdampak nasional sebagai anggota saja. Nah, keduanya ini ya menuntut peran aktif sebagai co-authors ya atau anggota tim yang relevan ini kalau kaitannya sama PKM. Jadi kalau kaitannya sama penelitian tadi, ya kalau penelitian tadi tetap ya kinerja IKD-nya tetap sebagai status pengusul itu sebagai penulis pertama dan koresponden. Ya kalau paten bisa sebagai anggota atau kalau proceeding internasional juga bisa sebagai penulis pertama. Kalau PKM juga statusnya sebagai co-author bisa masuk. Nah itu Ibu sekalian, kemudian kesimpulannya ya kita harus memahami dan memenuhi persyaratan syarat khusus sangat krusial untuk keberhasilan pengajuan jabatan rektor kepala. Jadi pemenuhan syarat khusus. Kemudian yang kedua IKD dalam bidang pendidikan sendiri, IKD dalam bidang penelitian dan pengabdian sendiri itu harus dipenuhi untuk mendukung kenaikan jabatan akademik ke rektor kepala. Kemudian sehingga Bapak Ibu sekalian, perencanaan publikasi dan kegiatan akademik secara strategis sejak dini sangat penting ya untuk kesuksesan pengajuan ke rektor kepala. Demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan mengenai syarat khusus dan IKD untuk rektor kepala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan teruskan di video berikutnya yang insya Allah akan kita bahas yang berkaitan dengan besar syarat khusus dan indikator kinerja dosen. Saya akhiri, ya, terus ikuti channel Jaya Profesor bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.